Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari kpbis.com. Ini saya ingin membuat plugin lagi ya, tapi ini bisa dihubungkan dengan plugin yang sebelumnya yang ini ya, plugin web replika sederhana. Nah, ini kan kemarin kita hanya pakai WA saja terus melalui URL gitu ya. Nah, sekarang kita coba pasang semacam formulir pendaftaran gitu. Jadi pemilik berarti orang-orang itu bisa masukkan data namanya atau email atau apa di situ, nanti kita proses menjadi data usernya. Nah, saya juga akan coba kenalkan dengan ChatGPT ya. Nah, ini orangnya. Jadi buka di chat.openai.com. Nanti Anda perlu daftar dulu dan login ya sebelum muncul kayak gini. Nah, seperti biasa lah, ini gratis dan nanti kita akan coba apakah dia bisa membantu kita ngoding gitu ya, atau dia hanya sekedar kayak mimi chat itu yang hanya dijak ngobrol. Nah, nanti kita akan coba buktikan ya. Ini kita akan membuat replika sederhana yang nggak hanya sekedar tampil nomor WA tapi juga bisa tampil data yang lebih lengkap ya. Nah, kita masuk ke pluginnya kemarin, namanya apa, ini tampil WA ini ya. Nah, ini kemarin kayak gini tampilannya, seperti ini, hanya untuk tampil WA saja. Nah, kita akan tambahkan shortcode satu lagi, yaitu registrasi ya. Nah, kita beri nama aja registrasi WA, ini registrasi WA ya. Nanti shortcode-nya pakai ini, registrasi WA, ini nama fungsinya juga sama. Kita buat function registrasi WA. Oke. Nah, kayak gini ya. Untuk sementara ini kita langsung tampilkan aja formulirnya gitu ya. Jadi kita buatkan apa ya, kayak langsung. Saya lebih suka pakai variabel ya. Nah, misalnya show ini sama dengan, nah nanti kode HTML-nya kita masukkan di sini, lalu kita return $show. Nah, gunanya agar dia bisa ditempatkan dimanapun. Kalau kita langsung echo, dia biasanya langsung di atas dan kita tidak bisa nambah-nambah kata-kata di atas bawahnya. Nah, kita coba ini kasih gini dulu aja, form di sini. Kita simpan dulu ya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke bloknya. Kita buat tag baru aja ya biar gampang ngelihatnya. Registrasi WA gini ya misalnya ya. Gini kita tambahkan, silahkan isi data berikut. Kemudian di sini shortcode-nya registrasi WA. Sini terima kasih. Nah, gini ya, kita publish. Oke, jadi kita hanya perlu memasukkan shortcode ini aja ya. Kemudian kita coba cek, lihat hasilnya. Oke, sudah muncul ya form di sini gitu ya. Nah, sekarang kita akan munculkan formnya. Nah, kita minta bantuannya ChatGPT untuk membuat kode HTML-nya ya. Buatkan kode HTML, buatkan form registrasi dalam format HTML dengan feed sebagai berikut. Nah, kita masukkan apa aja ini yang perlu, misalnya nama, email, nomor WhatsApp, kemudian apalagi kota gitu aja ya. Nah, gitu ya. Kita coba apakah dia bisa membuatkan untuk kita kode HTML-nya. Nah, ini ya sudah langsung dibuatkan ya. Dia pakai PHP.
enggak pakai HTML ya karena kita minta HTML. Oke, dia pakai label dan input aja. Nah, mari kita cek nanti hasilnya kayak gimana. Nah, ini penjelasannya ya. Nanti actionnya itu dia mengarah ke proses registrasi.php. Nah, kita nanti tidak akan pakai itu karena kita nanti akan jalankan di page yang sama ya, biar kita tidak butuh terlalu banyak page. Dan metodenya post ini benar, kita akan kirim data yang cukup banyak, jadi kita harus pakai post. Kalau datanya cuma satu gitu mungkin pakai get bisa ya. Label ya tentu saja untuk munculkan labelnya, kemudian inputnya. Nah, ini untuk membuat kolom inputnya ya. Kemudian required ini untuk itu wajib diisi ya. Nah, kita cek di sini semuanya pakai required ya, required berarti ini nanti akan dipakai semua, harus diisi semua. Kemudian ini submit daftarnya. Nah, tipenya ini pakai teks, ini email, yang ini pakai telepon, kemudian yang ini teks. Nah, kita langsung copy code-nya di sini, lalu kita masukkan ke sini di form. Di sini ini kita ganti ya, kita langsung paste saja. Oke, langsung kita simpan. Kemudian kita coba browse. Oke, sudah muncul ya, walaupun nggak karuan kayak gini ya ininya ya, tata letaknya dan macam-macamnya. Kita minta supaya dia ngasih semacam tabel dan kelas CSS ya, supaya kita nanti bisa ngatur tampilannya juga. Jadi kita buat dalam format tabel dan beri kelas CSS. Nah, kita coba apakah dia bisa memenuhi permintaan kita ya. Oke, ada kelasnya. Dia buat tabel. Nah, tabel ini nanti lebih bagus lagi ya tampilannya nanti ya. Kemudian ada ininya. Nah, bahkan dia ngasih CSS-nya ya. Nah, ini seru ini. Nah, info registrasi filmnya, padding dan macam-macamnya. Dia kasih contoh CSS-nya ya, sehingga kita nanti tinggal ini aja, tinggal ngubah-ngubah backgroundnya mau kayak gimana atau besar kecilnya kayak gimana. Nah, ada keterangannya juga seperti ini, tinggal dipakai. Jadi nanti ngoding itu makin lama makin gampang ya, karena pakai kayak gini. Oke, kita copy dulu ya, yang tabelnya ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian untuk CSS-nya gimana? Saya bisa pakai yang lainnya, cuman ini ada cara yang lebih simple ya, kayak gini aja. Saya coba pakai gini aja dulu ya. Kalau nggak bisa berarti nanti kita harus masukkan di CSS-nya ini, di CSS-nya template ya. Nah, oke, kita copy dulu. Mudah-mudahan sih bisa sih. Kita paste di sini. Lalu kita simpan ya. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya bagaimana. Jadi jauh lebih bagus ya daripada tadi ya. Dan ini hanya kopas-kopas saja dari ChatGPT ya. Jadi kita tinggal isi, dan ini sudah ada kayak tipenya ya. Jadi misalnya kayak nomor WA ini Anda isi pakai gini, dia kayaknya tidak mau. Jadi karena dia harus pakai tombol ya. Nah, email ini juga harus pakai email. Kalau tidak email nanti dia tidak mau. Nah, kita coba ketik sembarangan gini ya, kita daftar. Nah, dia tidak mau, dia harus ada add-nya. Nah, kita kasih add, kemudian daftar. Oh, ternyata masih mau. Oke, sekarang ini sudah ya, nama, email, nomor WhatsApp sudah. Nah, kemudian kita juga perlu membuat semacam ini ya, postingan untuk memasukkannya ke database. Nah, jadi kita buatkan proses untuk dimasukkan ke database-nya.
buatkan kode PHP untuk memproses form tersebut dan memasukkannya ke dalam data user WordPress. Nah, kita coba aja kayak gini. Jadi kita pengen kode HTML-nya ini diproses, kemudian dimasukkan ke database usernya WordPress ya, sehingga karena kita tidak usah buat database baru, kita tinggal pakai aja yang sudah ada ya. Nah, coba apakah dia bisa? Oke, dia gunakan anunya ini, dia pakai file sendiri ya. Nah, dia pakai insert user, kemudian untuk WhatsApp dan kotanya dia pakai user meta. Lalu bahkan dia juga mengirim email ya. Nah, ini keren ini. Dibuatkan emailnya sekalian. Kayaknya dia kalau cuma masukkan data aja terlalu gampang ya. Nah, dia pengennya lebih sulit. Nah, kayak gini halaman sukses. Nah, bahkan dia kasih ke halaman suksesnya ya. Oke, nanti kita bisa buat semuanya ini ya. Kita pakai ya. Ini saya scrollnya ini agak error. Ini karena kita nanti akan proses di plugin, jadi kita tidak perlu ini ya, karena ini kan dia ini kan untuk prosesnya ke file PHP sendiri ya, jadi kita tidak butuh ini karena kita sudah di page-nya, jadi kita sudah tidak butuh, nanti tinggal ini aja yang perlu kita masukkan. Nah, tapi kita copy dulu aja, kita copy. Lalu di sini untuk prosesnya, nah, oke. Ini masih di fungsi registrasi. Nah, ini kan actionnya ke file ini ya, proses. Nah, padahal kita pengen prosesnya itu ya sudah di page ini aja, nggak usah pindah page lagi. Jadi ini kita hilangkan aja, sehingga dia akan terposting di page yang sama. Nah, kemudian di sini di registrasi WA ini kita masukkan kayak gini. Kita kasih gini ya. If kita pakai if is set. Nah, jadi kita akan melihat apakah dia punya datanya ya. Space ini tadi namanya apa? Nama dan email ya. Jadi kita masukkan aja nama and no empty. Jadi dia tidak boleh kosong. $post nama dan iset $post email and iset and no empty ya, no empty $post email. Nah, oke. Kita turunkan aja biar nggak terlalu panjang. Kemudian kita turun ke awal. Nah, di sini kita baru proses postingannya ya. Jadi ketika ada postingan dia akan memproses ini. Kalau nggak ada ya dia akan menampilkan formnya ya. Jadi kita else-nya baru ini show-nya ini ya. Show ini. Nah, gini. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, kita masukkan proses datanya tadi ini ya. Kita copy, kemudian paste di sini. Lalu karena ini sudah di dalam PHP kita tidak perlu ini, dan karena ini di page kita juga tidak perlu ini. Tapi kalau Anda pakai page tersendiri, kalau Anda pakai file tersendiri Anda butuh ini ya. Nah, kemudian cuman itu nanti agak ribet ya, jadi kita pakai ini aja biar cepat. Nah, kemudian ini kita segini kan, lalu ini sisa tag PHP-nya kita hilangkan ya. Oke, ini biar rapi kita masukkan lagi lebih dalam. Nah, gini. Oke, kita masuk. Udah ya, nama ini diginikan aja. Jadi kayaknya ini
nggak diubah ya, maksudnya nggak difilter lagi ya sama dia ya, langsung dimasukkan. Jadi mungkin kita perlu ada sesi tersendiri untuk memfilter isian ini sehingga kita akan terhindar dari hacker-hacker ya. Walaupun WordPress ini kayaknya juga sudah ada untuk memprosesnya. Nah, jadi nanti isiannya akan dimasukkan ke user ya, insert user ini, nama, email, terus passwordnya dia akan membuat password apa? Password sendiri ya, generate sendiri. Kemudian first name-nya dia pakai nama. Kemudian ada juga metadatanya ada WhatsApp dan kota. Lalu dia akan mengirim email ke sini. Kemudian di redirect. Nah, WP redirect ke halaman sukses. Jadi nanti kita akan membuat sebuah halaman untuk menyatakan sukses ini. Oke, kita simpan. Nah, sekarang karena ini nanti akan diarahkan ke halaman sukses, nah ke sini. Jadi kita akan membuat halaman suksesnya dulu. Ke sini, kemudian kita new page ya. Kita bunyikan aja. Nah, di sini kita masukkan halaman sukses. Nah, terima kasih sudah mendaftar. Silahkan cek email Anda untuk melihat password yang kami generate otomatis. Nah, gini ya. Kemudian karena ini page-nya harus pakai URL yang betul. Halaman sukses kayak gini, sudah betul ya halaman sukses. Kita lihat lagi ya, kayak gini sudah betul ya, formattingnya sudah betul. Nah, kita publish. Ya, halaman suksesnya sudah muncul. Sekarang ini kita simpan dulu tampilan WA-nya ini kita simpan. Ya, sekarang kita coba ya, kita refresh. Oke, sekarang kita akan coba nama saya tulis Cak Jopaijo. Nah, emailnya cakjopaijo@kafebisnis.com. Nomor WA 081234567810. Kemudian kotanya Surabaya. Oke, kita coba ya. Bisakah dia memproses? Oke, dia sudah memproses. Langsung diarahkan ke halaman sukses ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat apakah dia berhasil mendaftar. Nah, kita cek di sini di menu user. Ini karena blognya ini saya pakai WP afiliasi juga ya. Jadi kayaknya nanti akan banyak user. Nah, kita coba cari namanya Cak Bejo Paijo. Apakah dia ada di situ? Nah, sudah ya, dia ada ya. Namanya Cak Bejo Paijo, emailnya juga benar. Nah, terus kita coba view. Oh, gini aja. Nah, kemudian apalagi untuk melihat metanya ini agak sulit kayaknya. Kita cek dulu, bisa enggak? Metanya ini yang tidak bisa dilihat langsung ya, harus pakai software. Oke, yang jelas ini sudah masuk ya. Nanti kita coba tampilkan metanya, bisa enggak. Kemudian apalagi email, kita coba cek email. Oke, sudah muncul ya, registrasi berhasil. Nah, username ini dan ini. Wah, sayangnya WhatsApp passwordnya tidak dikirim ya. Jadi kita nggak tahu passwordnya apa ini. Nah, kita perlu perbaiki ya. Jadi dia hanya ngasih tahu username, email, nomor WA dan kota, tapi passwordnya dia nggak tahu. Padahal kita butuh passwordnya untuk login. Nah, ini kan ada user pass ini ya, generate password. Jadi kita akan ubah dulu. Ini kita ambil, kita ganti password gini dan kita pindah di sini.
password sama dengan. Nah, jadi passwordnya itu kita masukkan ke variabel password ini, kemudian baru kita daftarkan, baru kita kirim lewat sini username, kemudian ini kita tambah password ya, password. Tadi variabelnya namanya password, $password. Nah, oke, kita simpan. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita coba lagi halaman registrasi WA. Registrasi WA. Kita lagi. Sekarang Mas Bejo. Oke, nah, kita lagi Mas Bejo. Oke, @kpbusiness.com. Nah, nomor WA-nya 08123456789910. Nah, kemudian kota Jombang. Nah, misalnya gini. Lalu kita coba ya, Mas Bejo. Oke, daftar. Oke, terima kasih sudah mendaftar. Silakan chat untuk melihat, cek email Anda untuk melihat password yang kami generate. Nah, ini baru kita lihat registrasi berhasil. Lalu Mas Bejo oke. Nah, ini passwordnya sudah muncul ya. Passwordnya sudah muncul, username-nya dia pakai nama kayak gini. Oke, kita coba ya. Apakah dia bisa login di sini? Kita logout dulu. Nah, kita coba login pakai datanya ini ya. Username-nya Mas Bejo, oke. Kemudian di sini kita, terus passwordnya adalah ini. Login. Oke, save. Nah, ini kalau disampaikan kayaknya tidak akan kayak gini ya. Jadi kemungkinan akan masuk ke WP admin ya. Jadi saya coba dulu. Ini karena saya sudah terinstall WP afiliasi, makanya dia bisa. Nah, kita masuk ke sini, WP admin. Oh, enggak mau ya. Karena saya ada proteksinya WP adminnya, jadi enggak bisa logout juga. Nah, kita ginikan aja. Ya, agak tabrakan ya dengan plugin ini saya ya. Jadi kalau untuk user memang nggak bisa masuk ke admin, jadi saya nggak bisa ngasih contoh di sini. Ya, tapi intinya kayak gitu ya. Dia bisa berhasil login ya. Jadi nanti kalau saya coba di blog saya sendiri, nanti bisa masuk ke WP adminnya dan statusnya sebagai subscriber ya. Karena di sini tadi kita lihat, nah ini kita lihat dia sebagai subscriber ya. Jadi nanti yang muncul hanya dashboard dan profil saja. Nah, tapi untuk lebih jelasnya nanti saya bisa coba sendiri. Nah, intinya ini sudah bisa ya. Sudah bisa ngasih username dan password serta nomor WA-nya. Jadi nanti kita tinggal memproses bagaimana menampilkan ini. Kita kan tadi kemarin di sini hanya menampilkan berdasarkan ininya ya, WA-nya ini ya. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya kita akan coba lebih detail lagi bagaimana menampilkan formulirnya ini. Oke, sekian dari saya Lutfi Afandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.